ada dua imperium yang sangat hebat. Bentangan kekuasaannya itu melintasi benua. Pertama Imperium Mongol, yang kedua Imperium Islam. Bahkan pada beberapa waktu Imperium Mongol itu menguasai daerah yang lebih luas dari Imperium Islam. Tapi kita lihat hari ini, Bapak-bapak Ibu, siapa yang masih mengenal Imperium Mongol? Siapa yang tertarik untuk mempelajari bahasa Mongol misalnya? Hanya ada 10 juta kurang lebih manusia hari ini yang masih berbicara dengan bahasa Mongol. Padahal pada abad 12, 13, 14 mereka menguasai dunia. Imperium Islam bermula dari desa kecil Yathrib Al-Madinatul Munawwarah, menyebar. Kita lihat hari ini, manusia yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim itu lebih dari 1.400 juta. Mongol itu sisanya hanya 10 juta. Tetapi umat Islam 1,4 miliar dan akan terus bertambah. Kenapa dua kekuatan dahsyat itu akhirnya beda? Masa depannya beda. Kata para ulama, Mongol itu bersandar sepenuhnya pada kekuatan yang berupa kekuatan fisik dan material. Sandarannya itu adalah prajurit-prajurit yang gagah berani dengan ilmu perang yang luar biasa. Ketika menyerbu Baghdad, 150.000 tentaranya luluh lantang Baghdad, habis semuanya. Sampai 200.000 penduduk Baghdad itu mati, disembelih, dibunuh. Itu dahsyatnya. Dengan kekerasan itulah secara sengaja mereka menimbulkan ketakutan untuk menundukkan hati bangsa-bangsa di dunia dengan kekerasan itu. Dan hasilnya seperti yang kita saksikan hari ini. Tidak ada yang tahu Mongol itu apa. Tidak ada yang tertarik belajar tentang Mongol. Tidak ada karya-karya sastra berbahasa Mongol yang mempengaruhi jalannya sejarah. Tidak ada. Kaisar-kaisarnya dari Genghis Khan sampai keturunannya disebut dalam buku-buku sejarah, tapi tidak ada jejak nyatanya sekarang. Kalau orang mau tahu Mongol, dia pergi ke stepa Mongolia, di padang rumput sana jauh. Dan jauh pula dari, katakanlah, peradaban yang maju untuk ukuran kita saat ini. Sebaliknya, Islam. Imperium Islam itu tidak selalu, bahkan seringkali, ketika datang ke suatu tempat, yang membawanya bukan prajurit, tapi yang membawanya adalah ulama. Yang membawanya adalah para pedagang. Yang membawanya adalah orang-orang yang mencerminkan akhlak yang mulia, yang menawan hati.
Dan sebaik-baik bukti adalah Indonesia. Tidak ada satupun prajurit Arab menjejakkan kakinya di tanah Indonesia ini. Di Nusantara tidak ada. Apalagi berpuluh-puluh ribu, tidak ada. Yang ada malah Mongol. Mongol berusaha untuk datang ke tanah Nusantara, menjajah, tapi dipukul mundur dan tidak kembali lagi. Tapi Islam itu datang kemari ke negeri yang penuh berkah ini, bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan tampang yang bengis, bukan dengan ancaman, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan akhlak, dengan kemuliaan pribadi-pribadi dari para pendakwah Islam. Dan tidak harus berbaju sebagai ulama, tetapi nyata pada diri mereka contoh teladan sebagai seorang muslim. Maka Bapak-bapak Ibu, kekuatan dari kita umat Islam ini, ya memang tentu kita perlu punya senjata, punya ekonomi yang kuat, punya pencapaian-pencapaian material, karena Islam adalah agama dunia dan akhirat. Tapi yang paling asas, wa innaka la'ala khuluqin azim.